Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan jiwaku. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Bulan ini tema kita adalah the best atau yang terbaik. Kita memberikan kepada Tuhan hal-hal yang terbaik yang kita miliki. Kita memberikan kepada sesama hal-hal yang terbaik juga. Amin. Selamat beribadah. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came, gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands, washed me in your cleansing flood. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb, seated on the throne. Crown you now with many
Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came, gave amazing praise. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands, washed me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb, seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came, gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for nail-pierced hands, washed me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb, seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Cek. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Pagi hari ini saya melihat wajah-wajah yang penuh dengan sukacita. Amin. Saudara bersukacita pagi hari ini? Kita bersukacita. Saudara, pagi hari ini kita jangan bersedih ya. Sebab apa? Sebab Tuhan itu yang begitu mulia datang bagi dunia ini, datang bagi saudara dan saya. Hari ini diadakan pertukaran ya. Bagaimana Allah yang begitu agung dan mulia datang untuk menebus saudara dan saya. Itu sebabnya mari kita bersukacita. Pagi hari ini saya juga menyapa Bapak Ibu yang ada di rumah. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang menyaksikan tayangan ini melalui live streaming. Mari sebelum kita memulai ibadah kita satukan hati di dalam doa. Mari kita berdoa bersama.
Kami mengucap syukur ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang begitu baik. Kasih setiamu tidak habis-habisnya di dalam kehidupan kami. Rahmat-Mu yang selalu baru. Anugerah-Mu yang begitu besar. Hari ini kami bersyukur. Kami mau memuji, menyembah-Mu. Kami mau naikkan persembahan, pujian, pengagungan hanya kepadamu saja. Yesus Kristus Tuhan yang datang bagi kami. Terima kasih ya Bapa. Kami sungguh bersyukur. Biar segala pujian penyembahan kami naik menjadi dupa yang menyenangkan hati Bapa. Dan pagi hari ini Tuhan, biar Roh Kudus beracara dari awal hingga pada akhirnya. Menguasai setiap hati kami. Di dalam nama Yesus kami serahkan waktu ini. Haleluya. Amin. Kami telah melihat kebaikan-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. Kami mau bersyukur Bapa. Haleluya. Haleluya Yesus. Katakan sama-sama. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Sekali lagi katakan, tak terukur kasih-Mu ya Bapa. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga. Katakan layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Mari sekali lagi kita naikkan pujian ini dari awal. Katakan bersama. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku.
segenap hatiku. Amin, amin, haleluya. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa. Sekali lagi katakan, layaklah Kau Tuhan. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Sekali lagi, dengan segenap dan jiwa raga kami Tuhan. Segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa dan raga kami mau menyembah-Mu, Allah yang Maha Kuasa, yang turun ke bumi. Karena begitu besar kasih-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal. Dan kami yang percaya kepada nama itu, nama yang penuh kuasa, maka kami tidak binasa, tapi kami hidup di dalam kekekalan. Kami bersyukur Bapa, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Walaupun kami tidak melihat tangan-Mu yang terluka, kaki-Mu yang terpaku, namun dengan iman kami percaya Engkau Allah Juru Selamat kami. Haleluya. Meskipun tak kulihat tangan yang terpaku, meskipun tak kulihat kaki yang terpaku, meskipun tak kulihat mahkota durinya, namun ku percaya Yesus Tuhan penebusku. Amin. Meskipun tak kulihat lambung yang tertikam, meskipun tak kulihat darah yang mengalir, meskipun tak kulihat kuburnya yang kosong, namun ku percaya Yesus Tuhan selamatku. Ku yakin Dia menebus dosaku, ku yakin Dia berkuasa. Ku jadi miliknya, Dia hidup dalamku. Yesus Juru Selamatku. Sekali lagi kita naikkan pujian ini dari awal. Meskipun tak kulihat tangan yang terpaku, meskipun tak kulihat kaki yang terpaku, meskipun tak kulihat mahkota durinya, namun ku percaya Yesus Tuhan
indah dalam kehidupan kita. Yesus sudah melakukan yang terbaik untuk saudara dan saya. Untuk itu dia sudah menjanjikan sebuah kehidupan yang kekal. Dan dia memberikan kekuatan dan kemenangan. Itulah janjinya dalam setiap kehidupan orang-orang percaya. Mari Bapak Ibu, saya undang perlahan-lahan bangkit berdiri. Kita hormati Tuhan. Karya yang luar biasa, pengorbanannya sungguh besar. Dia disalib untuk saudara dan saya. Biarlah masuk, biarlah masuk. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat karya-karyamu. Amin. Raja, segala raja, Tuhan, segala Tuhan, yang indah kemuliaannya turun ke dunia. Dia lewati semua. Yes. Lewati semua hidup sebagai hamba. Dia setia hingga akhirnya. Dia minum cawan kematiannya. Dia memilih di salib. Dia memilih kayu yang kasar dan paku yang tajam. Dia rendahkan dirinya. Dia curahkan darahnya. Dia Tuhan, dia Raja. Dia memilih di salib. Dia memilih kayu yang kasar dan paku yang tajam. Dia rendahkan dirinya. Dia curahkan
lepaskan rohmu pagi hari ini. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Dia sungguh sangat baik dalam kehidupan kita. Dia memilih untuk disalib. Dia memilih kayu yang kasar. Dia memilih dipaku tangan dan kakinya. Lambungnya ditikam, dimahkotai duri. Darah itu mengalir dalam tubuhnya. Kami percaya Tuhan, oleh bilur-bilurmu di kayu salib, kami sudah disembuhkan, kami sudah dipulihkan. Terima kasih buat pengorbananmu Tuhan. Terima kasih buat karyamu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Tantinya kami bersyukur Tuhan. Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Engkau sudah menjanjikan kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan. Yesus telah mati bagiku. Katakan dialah penebus yang Kau selalu mengampuni kami Tuhan. Pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Katakan Yesus telah mati bagiku. Yesus telah mati bagiku. Dialah penebus yang ampuniku. Pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Katakan kuasamu memulihkan. Haleluya. Kuasamu memulihkan. Amin. Kuasamu memulihkan. Percaya kau berfirman. Kuasamu yang sembuhkan. Katakan kuasamu yang pulihkan. Kuasamu yang pulihkan. Kuasamu yang pulihkan. Percaya kau berfirman. Kuasamu yang pulihkan. Sekali lagi katakan, Yesus telah mati. Yesus telah mati bagiku. Dialah penebus yang sembuhkanku. Penebus yang sembuhkanku. Pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Katakan bilurmu menyembuhkan. Bilurmu menyembuhkan.
Tuhan sanggup memulihkan. Yes. Memulihkan, percaya Kau berfirman, kuasa-Mu yang pulihkan. Katakan sekali lagi, kuasa-Mu memulihkan. Kuasa-Mu memulihkan, kuasa-Mu memulihkan, percaya Kau berfirman, kuasa-Mu yang pulihkan. Dengan iman katakan, bilur-Mu menyembuhkan. Bilur-Mu menyembuhkan, bilur-Mu menyembuhkan. Amin, amin. Percaya Kau berfirman, bilur-Mu yang Yang sakit sudah disembuhkan dalam nama Yesus. Yes. Amin. Amin. percaya Kau berfirman, bilur-Mu yang sembuhkan. Percaya Kau berfirman, bilur-Mu yang sembuhkan. Percaya Kau Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Dan sebelum kita memberikan persembahan, kita bawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Haleluya. Haleluya. Segala puji syukur atas kasih-Mu ya Bapa. Sungguh kami merasa bangga punya Allah seperti Engkau. Tak habis-habisnya Tuhan kami mengucap syukur atas segala kebaikan-kebaikan yang Kau berikan buat kami Tuhan. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau berkati tangan-tangan yang memberkati Engkau Tuhan. Memberkati gereja-Mu tempat ini ya Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa di surga. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Haleluya. Mari petugas persembahan kami persilakan. Haleluya. Telah kami lihat bukti kasih-Mu sepanjang hari Tuhan. Sampai detik ini Tuhan, Engkau tetap menyertai kami. telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Sekali lagi angkat pujian-Mu kepada Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau
sidang semuanya boleh bangkit berdiri bersama-sama. Bahkan yang di lantai 2, lantai atas, lantai bawah, semuanya boleh bangkit berdiri bersama-sama. tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus. Sekali lagi katakan terlalu besar. Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar Kasih-Mu Bapa, Yesus Tuhan. pengorbanan yang Kami hormati hadirat-Mu Tuhan. Kami hormati Tuhan. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Mari sejenak kita renungkan pengorbanan Yesus, pertukaran nyawa yang seharusnya saya dan saudaralah yang menanggung dosa, yang menanggung semua kutuk, yang menanggung kematian kekal. Namun pagi hari ini ada satu pribadi, Tuhan Yesus Kristus. Dia memberikan nyawanya karena Dia kasihi kita. Terlalu mulia, terlalu indah Tuhan. Kau layakkan kami, Kau angkat kami, Tuhan. Dengan lembut dan menyembah Tuhan. Lantai bawah juga saudara menyembah Tuhan. Dengan lembut menyembah Tuhan. Kita karabasa data karabasi. Shalarabalamu, yaralarabasi.
Shalara masikini alamo. Shikini alara yara masi. Anugerahmu layakkan kami. Nama di atas segala nama, Raja segala raja, Yesus. Tidak akan tergantikan. Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Yalah pagi hari ini Tuhan, kebenaran-Mu Tuhan yang akan membuat kami mengerti apa yang harus kami lakukan Tuhan saat kami mengenang kematian Yesus Kristus. Biarlah hari ini Tuhan ada perubahan terjadi dalam kehidupan kami. Yang sakit disembuhkan. Bahkan di rumah sakit Tuhan, kami berdoa Tuhan ada mujizat kesembuhan. Kami berdoa yang lemah dikuatkan. Amin. Kami berdoa Tuhan, imannya yang mulai lemah dikuatkan kembali. Amin. Karena kami melihat pengorbanan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah namamu Bapa. Urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya, urapi kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya, siapkan hatimu untuk kebenaran firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat pagi, shalom. Ya, kalau hari ini kita merayakan untuk kesekian kalinya, kita merayakan yang namanya Good Friday. Kita merayakan Jumat Agung, saudara. Ya, bersyukur kepada pemerintah, terima kasih kepada pemerintahan. Kalau saat ini kita sudah ditulis kematian Yesus Kristus, bukan lagi kematian Isa Al-Masih, karena itu ada menimbulkan pro dan kontra, siapakah Isa, apakah beda dan sama. Ya, tapi bersyukur pemerintah tanggap dan ditulis kematian Yesus Kristus. Pemerintah pun mengakui Tuhan kita sudah mati di atas kayu salib. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Apa yang kita harus lakukan saat setiap kita memperingati peristiwa Jumat Agung, Good Friday? Apa yang kita lakukan, saudara? Yang pertama, kita menangis sedih
Ya, kita lihat film Passion of Christ, kita menitikkan air mata, kita menangis seperti anak kecil. Saya setiap tadi pada waktu awal ditayangkan, saya sudah tidak tahan, saudara. Karena memang itu ditulis seperti binatang, saudara. Di Alkitab ditulis, dia diseret seperti binatang, saudara. Diperlakukan seperti sesuatu yang hina. Supaya kita yang hina, kita dilayakkan, saudara. Apakah kita harus menangis sedih? Ya, oke. Kemudian kita datang ke ibadah di gereja. Setiap Jumat Agung kita datang ke gereja. Bersyukur, terima kasih Bapak Ibu sudah meresponi panggilan untuk datang beribadah ke gereja. Sekalipun ini long weekend. Ya, ada banyak orang yang menganggap Natal aja ke gereja. Jumat Agung, loh, long weekend, mumpung libur panjang, Jumat, Sabtu, Minggu. Saatnya ke tempat-tempat wisata, saudara. Kemudian berikutnya, ada gereja-gereja mengadakan drama penyaliban atau jalan salib, saudara. Merefleksikan, mengingatkan kembali. Ya tahun ini kita nggak mengadakan. Beberapa waktu yang lalu kita mengadakan refleksi drama penyaliban. Bahkan di Filipina, setiap tahun ada satu tradisi di satu kota di Filipina mengadakan drama penyaliban, benar-benar disalib, saudara. Ya, orang-orang ini benar-benar disalib, benar-benar dipaku tangannya, benar-benar digantung di atas kayu salib. Sekalipun ini juga menimbulkan pro dan kontra. Ada yang mengatakan itu tidak bisa dibandingkan dengan kematian yang sesungguhnya. Saudara, kalau pagi hari ini, next, salib Yesus jadikanku serupa dengan Kristus. Ini tema yang saya dapatkan. 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-10. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Inilah yang ditulis oleh Rasul Paulus. Dia tuliskan bahwa kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Saudara, inilah yang ditulis oleh Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus. Bahwa setiap kita juga diingatkan pagi hari ini. Apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, saudara. Setiap kita memperingati Jumat Agung, saudara. Apakah kita sudah menantiasa seperti Rasul Paulus membawa kematian Yesus itu di dalam tubuh kami, di dalam hidup kita ini, kita mengingat kehidupan Yesus juga jadi nyata, saudara. Galatia pasal 2 ayat yang ke-20, next. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kemudian di terjemahan lama dituliskan seperti ini. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Tetapi hidup yang sekarang aku hidup di dalam tubuh ini, aku hidup di dalam iman kepada Anak Allah yang mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya karena aku. Saudara, ini digubah menjadi satu lagu oleh Melky Goeslaw, saudara. Bisa ditayangkan? Karena saya nggak terlalu hafal, tapi ini sungguh-sungguh mengena. Saya cari. Saya waktu dapatkan terjemahan lama ini, saya ingat ternyata ada digubahkan lagu, saudara. Ya lagu ini dituliskan, ya memang saya belum bertobat waktu itu. Ya memang lagu mungkin zaman tahun berapa itu lagu? Tahun 80-an ya. Nggak bisa? Bisa?
Mulmet, oke. Tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Siapa? Siapa nama? Enggak apa-apa, lanjutkan. Cornel bisa bantu saya, Cornel. Mungkin yang generasi 80-an tahu ya. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup di dalam aku. Apapun juga datang menggoda, imanku tetap teguh. Amin. Karena Yesus yang hidup di dalam aku. Ini hidup yang sekarang aku hidup di dalam tubuh ini. Aku hidup di dalam iman kepada Anak Allah yang mengasihi aku dan yang menyerahkan baginya karena aku. Amin, saudara. Ya. Jadi saudara, inilah yang harus terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Bukan sekedar kita menangisi, bukan sekedar kita nangis setiap Jumat Agung, kita lihat film Passion of Christ, kita lihat peristiwa penyaliban. Tetapi adapun hidup ini, hidup di dalam Kristus, ya, tubuh ini, aku hidup di dalam iman kepada Anak Allah yang mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya karena aku. Yang pertama, saudara. Next. Yang pertama, tanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Saudara. Jadi saat kita mengatakan bahwa kita di dalam Kristus, maka manusia lama itu dikatakan Roma pasal 6 ayat 6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa, saudara. Ayo saudara, menanggalkan manusia lama ini gampang atau susah? Gampang atau gampang? Susah atau susah? Susah sekali. Menanggalkan manusia lama kita, tabiat lama kita, saudara. Efesus 4 ayat 22. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus, firman Tuhan mengatakan harus menanggalkan manusia lama. Yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, saudara. Jadi kita harus menanggalkan, saudara. Setiap kita memperingati, ada harus yang kita tanggalkan. Setiap kita, saat kita mengatakan bahwa ada Kristus, aku anak Tuhan, aku orang percaya, aku orang yang hidup di dalam kehidupan yang baru, saudara. Maka kita harus menanggalkan manusia lama kita. Menanggalkan itu melepas, seperti kita melepas jubah kita, melepas baju kita, dan kita menggunakan baju yang baru, saudara. Jadi inilah yang harus kita lakukan, saudara.
mengenakan, Efesus pasal 4 ayat 24, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudara, pada saat kita hidup kita yang lama, saya percaya kita semua adalah punya manusia lama, kita punya masing-masing punya karakter keras, kita punya manusia lama yang suka ngomong kotor, kita mungkin manusia lama kita yang suka berbuat sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tapi saat kita menerima Kristus, saat kita mengakui Yesus sebagai Tuhan yang sesungguhnya dalam hidup kita, yang sejati, maka harusnya kita melepaskan manusia lama itu, saudara. Apa manusia lama itu, saudara? Manusia lama itu, saudara, Kolose pasal yang ketiga itu yang ke-10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus, coba kita lihat saudara, Efesus pasal yang ke-4, manusia lama. Efesus pasal yang ke-4, bukan Efesus. Galatia pasal 5 ayat 19. Bentar, ini gak kecatet ini, bentar. Ini kok gak ketemu ini catatannya. Manusia lama. Coba sebentar, sambil nanti saya cari saudara. Jadi saudara, manusia lama ini gak ketemu. Sembunyi manusia lamanya. Ya, karena sudah menjadi manusia baru. Saya percayalah, saya tidak perlu sebutkan saudara di Alkitab, bahwa saudara menjadi manusia lama itu memang harus kita tanggalkan, saudara. Jadi manusia lama itu kegeraman, kemarahan, fitnah, ya, iri hati, ya, pahit hati. Itu manusia-manusia lama yang harus kita tanggalkan, saudara. Jadi tapi kita menggunakan jubah manusia baru itu, saudara. Jadi pada waktu kita mengenang Kristus mati di atas kayu salib, saudara. Seperti pagi hari ini. Tetapi kita bukan lagi hidup kita yang lama yang kita gunakan. Meskipun sekalipun itu nggak bisa secara otomatis setelah kita dibaptis, setelah kita menerima Yesus, manusia lama itu bisa muncul lagi nggak, saudara? Ayo saya mau tanya, bisa muncul lagi? Bisa, saudara. Ya. Jadi sekalipun jangankan saudara kita yang sudah melayani saudara, kita yang sudah pelayanan, sudah hamba-hamba Tuhan, bisa muncul. Bisa muncul, manusia lamanya itu bisa muncul, saudara. Saat kita digudo, saat kita itu dijewit, ya. Lorot. Saat kita ini digarai, apa digarai itu ya. Bahasan itu aku seneng digarai, ojo bikin goro-goro ya. Maksudnya saat kita ini ada orang ngomong gini, ya
Semut diidek itu ya suwi-suwi ya iso nyokot saudara. Bener. Jadi saat kita, kadangkala memang kita pada saat kita sudah hidup dalam Kristus. Jangankan pada waktu kita mungkin kalau saat ini seperti malaikat semua ya. Ya, wajahnya wajah tulus, polos semua. Tetapi saat saudara turun dari bawah itu loh. Ya, saudara ketemu nanti orang tukang parkir, saudara kasih 2.000 minta 5.000. Sungutnya metu, ya toh. Ya, manusia lama ini ya untup apa ya, sudah muncul lagi mau menerkam. Saat kita melakukan bagian kita untuk hidup dalam kebenaran dan kekudusan firman Tuhan pada saat kita menggunakan manusia baru itu, saudara. Saudara, saat pada waktu saya diperhadapkan ya, saya tidak salah, saudara. Saya tidak salah, saudara. Saya tidak salah, sudah saya perbaiki semua, sudah saya lakukan bagian saya. Masih dimaki-maki, saudara. Waduh, masih dimarah-marahi. Saya sampai rasanya, sampai satu titik kemarin pada waktu saya dimarah-marahi. Loh, saya itu sudah bertanggung jawab, saudara. Saya sudah melakukan sekalipun bukan. Saya sudah sampai di telepon itu, saya sudah telepon di posisi macet, di telepon, waduh, saya sampai akhirnya, saya sampai ngomong, sebentar Pak, saya melok ngamuk, saudara. Sebentar Pak, saya sampai nadanya itu, ngamuk itu gak iso bengok gitu loh. Maksud tak empet tapi ngamuk gitu loh, saudara. Sebentar Pak, saya masih nyetir. Saya ngomongnya kayak gitu, saudara. Saya mau ke sana. Loh, saya sampai kayak drama, saudara, ngomong. Sampai ikut, karena apa? Ini yang saya ngomong ini juga, yang ngamuk-ngamuk ini, hamba Tuhan. Bukan hamba setan, saudara. Lek hamba setan, wah, setanku yang metu, saudara. Ya. Jadi saudara, bagian kita kadang-kadang manusia lama itu maunya, tak pisu-pisui, saudara. Tak entekno kon, gitu loh, saudara. Tapi saudara, kemarin juga gitu. Saya sudah rating, saudara. Kemarin 2 hari yang lalu. Saya sudah rating mau belok ke alun-alun itu loh. Sudah rating jalur kiri, saudara. Sepeda motor itu terobos dia nabrak saya, ngomongnya saya ditabrak, saya nabrak dia. Blak, saya kewaget, tak buanting lagi. Untung enggak jatuh, saudara. Ayo, berhenti. Sudah, saya turun, saudara. Untung ini, penolong ini ikut turun. Sang penolong ikut turun. Tapi, saudara, saya juga emosi. Loh, salah ngeyel, saudara. Ya kan? Dia ngomong, ini gimana terus ini? Saya tahu dia mau minta ganti rugi. Sepeda motor gak mau, sepeda motor baru, saudara. Saya masih kredit ini. Loh, sepeda motor, belum motorku ya apa tak omongi. Tapi saudara, dia ngomong, saya puasa Pak, saya puasa. Aku ngomong ini, loh terus apa yang nolak apa? Ya toh. Jadi saya rasanya mau marah, saudara. Tapi saya sudah tahan, saya ngomong. Lah terus, ya apa? Saya cuma ngomong gitu, terus gimana? Jadi akhirnya, enggak, saya nggak minta ganti rugi loh. Akhirnya ya ngepir kena sang penolong ini yang sudah mengaum-ngaum. Ya. Dia ngepir akhirnya, enggak, saya enggak minta ganti rugi. Cuman saya enggak mau disalahkan gini-gini. Ya wes, sepurane, tak salami. Sepurane, tak bayar sampai sepurane. Tak salami. Ya sudah Pak, berangkat. Ya. Saudara, kadang-kadang memang kita diperhadapkan ya di gereja ini enak shalom. Ya, Pak Hartono Owe, Pak Widianto shalom. Saudara, tapi saat kita hidup dalam manusia lama kita, saat kita digoda loh saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari. Saat bojomu ngudongko saudara, saat anak-anakmu nggoda, perkataan binatang ini keluar, oh gajah. Ya,
Jadi saudara, manusia lama ini dalam perilaku kita, saudara. Yang ditulis Alkitab manusia lama itu apa? Perilaku kita itu loh, saudara. Tapi saat kematian Yesus, kebelegedes. Kata nih malaikat, pret. Tapi saudara, saat kita kembali ke dunia kita, di dunia marketplace saudara, omongan kita, perilaku kita, sudahkah kita menanggalkan itu apa saudara? Dilepas. Dilepas, baju itu dilepas, dibuang saudara. Ya. Jadi saudara, saya sebetulnya mau serius loh saudara. Tapi kok suruh banyol lah. Jadi saudara, Kolose 3 ayat 10. Nah, gimana saudara? Supaya kita ini, manusia baru ini dipertahankan itu seperti apa? Kolose 3 ayat 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Luar biasa, diperbaharui, digambar terus. Supaya sempurna seperti Kristus, saudara. Diukir terus, saudara, hidup kita yang baru ini. Sakit loh diukir itu. Diukir. Dibentuk itu sakit, saudara. Kadang-kadang manusia lama suka ngomong kotor, saudara. Suka ngomong bujuk, saudara. Suka melakukan hal-hal yang enggak berkenan sama Tuhan. Suka melakukan perzinahan. Suka, maaf ya, hari-hari ini ada banyak keluarga-keluarga ini digoncang karena perselingkuhan. Keluarga-keluarga Kristen, saudara. TTM, main Facebook. Gak kenal, saudara. Loh ini, saya melihat, saudara, ayo bertobat, saudara. Jangan sampai murka Allah itu ada dalam kehidupan kita. Tetapi biarlah kasih karunia Allah itu selalu ada. Supaya apa? Setiap hari kita diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Saudara. Gambar Kristus. Untuk menjadi serupa dengan Allah. Saudara. Itu gambar yang Tuhan tetapkan kejadian dalam kitab Kejadian. Serupa dengan Allah. Saudara. Jadi diperbaharui. Ya, ayat 12 katakan karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Ini manusia baru. Gampang loh, cuman nggak banyak. Belas kasih, kemurahan, rendah hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Nah, nggak gampang ini. Tapi kadang-kadang mau rendah hati itu, wah, saudara, ada orang yang gini, mau apa? Lihat orang, sukanya itu lihat orang. Alah, tase merek ngono. Alah, itu KW ku. Sing sombong siapa, saudara? Sing sombong yang ngomongin ini, saudara. Suka kasar, beda dengan kelemah lembutan. Jadi 2 Korintus pasal 4 ayat 16, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahirnya kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari, saudara. Tiap hari diperbaharui manusia baru itu, saudara. Karena apa? Manusia lama ini cenderung bisa kembali kita pakai, saudara. Bisa kadang-kadang kita bisa menggunakan lagi manusia lama itu, saudara. Saat kita dimarahi, sekalipun kita nggak salah, sekalipun kita nggak salah ditabrak kayak tadi saya, sekalipun kita harusnya ya yang saya alami, saya bertanggung jawab, saudara. Ya,
Sampai saya ngomong gini, oh iya ya, gak apa-apa, saya anggap sekolah ini. Sekolah kan bayar toh saudara. Ganti rugi, saya ganti rugi saudara. Saya mau bayar saudara, ganti ruginya itu. Sekalipun saya nggak salah saudara. Tapi saudara, kadang-kadang memang kita harus kadang-kadang menghadapi di dalam pekerjaan itu. Kita disikut, ya toh, di dalam pekerjaan kita disikut sama teman kita dijatuhkan, difitnah, sakit hati saudara. Teman pelayanan, waduh, apa maneh saudara. Wes tambah double porsi itu sakit hati ini. Jadi diperbaharui dari sehari ke sehari, saudara. Next. Diperbaharui itu gini, saudara. Seperti saudara punya HP, saudara. Coba yang punya HP. Saudara semua punya HP Android ya. Android, iPhone. Saudara diperbaharui itu seperti gini. Jadi saudara tanpa sadar saudara di HP saudara ini ada banyak kemasukan sampah-sampah. Sadar atau tanpa sadar. HP itu bisa, Android itu bisa seperti itu. Jadi saudara juga kadang-kala kita nyimpen koleksi foto. Sampai makanya HP sekarang ini memenuhi kebutuhan pasar. Karena apa? Apalagi di Indonesia, suka selfie saudara. Ya, di kamar mandi selfie. Di parkiran selfie. Ya, mau tidur selfie, bangun tidur selfie. Masak selfie. Makanya tanpa sadar akhirnya apa? Ini saudara, penuh, full. Nah, iya kalau akhirnya apa? Penuh, gak pernah dilihat, gak pernah dikolek, gak pernah disimpan. Simpen sampai 10.000 foto. Ya ampun. 500 video, saudara. Saudara pabrik handphone sampai nyetak sampai berapa ratus gigabyte, saudara. Memori internalnya. Bahkan sekarang sudah terabyte, saudara. Karena memenuhi kebutuhan manusia yang suka selfie. Kemudian suka download. Download macam-macam di download, saudara. Dan akhirnya apa? Itu saudara periksa, itu sampah-sampahnya itu sampai akhirnya bisa 70% sampah, saudara. Demikian juga dengan hidup kita. Tanpa sadar apa yang kita alami setiap hari, itu sampah dalam hidup kita. Kepahitan, nyimpen kejengkelan, nyimpen kemarahan, nyimpen semua hal-hal yang tidak manusia lama itu disimpan, saudara, enggak dibuang. Sampah itu disimpan. Perkataan-perkataan yang, kalau saudara, perkataan baik itu gampang dilupakan. Suamimu atau istrimu atau anak-anakmu atau orang tuamu, kalau ngomong yang baik gampang lali. Saudara. Tapi perkataan yang menyakiti hatimu disimpan sampai nitik, saudara. Seperti noda titik di baju putih itu ada noda hitam itu nitik, saudara. Jadi saat itu dikeluarkan, sampah itu dikeluarkan. Oh iya ya, kamu ingat ya, tanggal 20 bulan 3 jam 7 pagi ya, kamu ngomong begini-begini. Cerai! Saudara, perkataan-perkataan disimpan, saudara. Sampah itu disimpan. Jadi mana bisa diperbaharui, saudara. Itu harus dibuang dulu, di-refresh dulu. Seperti air, saudara. Air itu penuh dengan lumpur. Bagaimana caranya? Supaya lumpur itu keluar. Disiram dengan air yang baru. Sampai meluber, keluar lumpurnya. Sampai akhirnya jadi bening. Jadi diperbaharui. Setiap kita ibadah, setiap kita KPK, setiap kita mendengar firman melalui TikTok, melalui YouTube, melalui Instagram. Setiap hari diperbaharui. Amin, saudara. Jadi bukan sekedar kita menangisi kematian Yesus. Bukan sekedar kita melihat film Passion of Christ. Nonton bareng. Ya. Tapi kita setiap hari diperbaharui, saudara. Next. Nah, pemuritan itu adalah proses untuk serupa dengan Kristus.
Ini dikatakan oleh Rick Warren, saudara. Pemuritan, pendalaman Alkitab, itu bukan sekedar kita mengkoleksi firman Tuhan, bukan sekedar kita belajar. Di sini ada pendalaman Alkitab atau pemuritan. Ada Pak Yusa yang mengajar, ada Pak Henry, ada siapa lagi ya yang mengajar, Pak Anton, ya. Jadi guru-guru ini mengajar, saudara, memuridkan. Itu adalah proses untuk serupa dengan Kristus. Nah, seperti gambar ini, saya dapatkan gambar ini ya cukup unik dan memang betul seharusnya. Saat kita mengaca itu, ketok singo, betina, singal yang lapar atau Yesus. Saat kita berkaca secara rohani, apakah kita sudah menjadi serupa dengan Kristus? Perkataan kita perkataan yang menyakiti sesama kita, perbuatan kita, tindakan kita, atau kita seperti Kristus, saudara. Yang kedua, saudara, bagaimana kita supaya serupa dengan Kristus? Wajib hidup seperti Kristus, saudara. Menjadi serupa dengan Kristus itu adalah wajib hidup serupa dengan Kristus. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saya mengundang pemusik. Jadi saudara, barang siapa menjadi serupa dengan Kristus, ia hidup wajib. Firman Tuhan katakan wajib. Seperti kita kalau motor di jalan raya wajib menggunakan helm. Gak ada toleransi, saudara. Tidak ada toleransi. Kalau kita melanggar, kita akan ditilang sama polisi. Kita kecelakaan, kepalamu bocor, saudara. Kuat mana kepalamu sama aspal? Ya. Kemudian wajib masker saat kemarin pandemi. Kalau saudara melanggar, saudara akan didenda. Waktu itu berapa? 500.000 ya dendanya. Saudara nggak boleh masuk mall, nggak boleh berkumpul sama orang. Karena saudara harus wajib menggunakan masker. Sampai akhirnya pabrik masker booming. Ya. Jadi saudara, demikian pula menjadi seperti Kristus. Maka kita harus hidup menjadi serupa dengan Kristus. Apa sih yang Kristus hidup di dalam dunia ini? Dia mengasihi. Dia menyelamatkan. Dia peduli dengan orang. Punya belas kasihan. Punya kerendahan hati. Ya. Seperti tadi itu loh. Orang-orang pilihan Allah itu punya belas kasihan, punya kemurahan, punya kerendahan hati, punya kelemah lembutan dan kesabaran, saudara. Ini memang proses untuk menggunakan manusia baru itu proses, saudara. Kadangkala Kristen 20-30 tahun tidak jaminan. Betul? Enggak jaminan orang itu sudah hidup dalam Kristus. Orang itu sudah menggunakan manusia baru. Tetapi saat kita mau merendahkan hati kita minta Roh Kudus, kita nggak mampu saudara menggunakan manusia baru. Karena itu manusia baru itu manusia dengan jubah Allah, saudara, jubah kemuliaan, saudara. Tidak bisa, saudara. Makanya diperbaharui, ikuti terus pendalaman Alkitab, pemuritan, kelas-kelas, ikuti yang baru bertobat, mengikuti, saudara. Setelah saya bertobat, saya mengikuti pendalaman Alkitab. Waktu itu di persekutuan doa di Surabaya. Saya mengikuti, saudara. Saya mau belajar siapa Yesus itu. Kita mau belajar, saudara. Kita harus belajar melalui gereja, melalui wadah tempat kita, KPK. Kita belajar, saudara. Berikutnya, wajib hidup seperti Kristus itu seperti gini. Ada istilah like father, like son, saudara. Ya.
Jadi ada kayak gini, ya kan? Akhirnya apa yang diperbuat anaknya itu ya tiruan dari bapaknya, saudara. Bapaknya tidurnya gini loh. Saya kadang-kala lihat apa? Kalau pas Angie tidur itu, dia tidurnya gini. Sukanya miring gini tangannya. Loh, tak lihat, loh, kayak aku. Sukanya miring tidur, ditambah tangannya gini loh. Tapi demikian juga dengan hidup kita, saudara. Saat saudara coba lihat anakmu, saudara. Kalau tidur ngowo istilahnya bahasanya ya. Bahasanya itu mulutnya membuka sedikit kalau ngowo kayak ini. Berarti bapaknya kayak gitu. Ya. Wajib hidup seperti Kristus itu ya like father like son, saudara. Jadi ayo kita pelajari hidup Yesus itu seperti apa, saudara. Sekalipun itu enggak mudah, saudara, untuk kita lakukan. Tetapi ayo dalam hidup kekristenan kita ini jangan lagi kita menggunakan prinsip, oh saya ini manusia masih berdosa. Saya ini enggak layak. Saudara, wajib hidup seperti Kristus itu ya seperti Bapak kita di surga. Seperti Yesus itu yang pernah dilakukan di dunia ini. Sekalipun dia hanya 3,5 tahun dia melayani. Tetapi dia mengajarkan banyak hal. Dia mengajarkan banyak teladan kepada anak-anaknya, kepada murid-muridnya. Saya percaya kita semua di sini, di lantai bawah, di lantai atas, yang online, kita semua adalah murid-murid Kristus. Yang belajar dari Sang Maha Guru, yaitu Yesus. Memang melalui manusia, melalui Pak Yusa kita diajar bagaimana kita hidup seperti Kristus hidup, saudara. Kadang-kadang kita dibully, saudara. Kadang-kadang kita direndahkan. Kadang-kadang harga diri kita dihancurkan. Itu Yesus sudah kerjakan. Kadang-kadang kan kita melakukan bagian kita. Saya nggak salah, Tuhan. Saya difitnah, Tuhan. Kita bisa nangis, saudara. Tapi itu Yesus sudah kerjakan dalam hidup kita. Kadang-kadang ketidakadilan terjadi dalam hidup kita, saudara. Tapi itu terjadi di dalam Yesus. Saya tutup dengan perkataan ini, saudara. Saya mendapatkan ini sangat baik, saudara. Kelihatan enggak ya? Next, terakhir. I want to be like Jesus. Yang pertama, I want to be like Jesus' words of truth, my mouth to speak. Perkataan kita seperti perkataan Yesus, penuh belas kasihan. Perkataan yang menyejukkan, bukan perkataan yang menyakitkan. Bukan perkataan yang mengutuki, tetapi perkataan yang memberkati. I want to walk like Jesus, carefully with holy feet. Melangkah seperti kaki Yesus. Melangkah dengan penuh belas kasihan. Melangkah memberitakan Injil. Melangkah dengan penuh keyakinan bahwa langkah kita ini tidak melangkah ke tempat-tempat yang salah. Melangkah di dalam kekudusan. I want to see like Jesus tenderly with loving heart. Melihat dengan mata Yesus. Dengan hati yang penuh belas kasihan. I want to be like Jesus, spirit-filled and set apart. Ya. Rohnya dipenuhi dengan roh Tuhan. I want to like Jesus. I want to live like Jesus, faithful to my God above. Punya iman yang penuh, saudara. I want to give like Jesus, not of duty, but of love. Kita memberi bukan dengan beban, tetapi dengan kasih, saudara. Saudara, pelayanan saudara dengan kasih. Memberi hidupmu, melayani dengan kasih, bukan dengan beban, saudara. Bukan rasanya waduh, kepeksa gitu loh. I want to pray like Jesus, Father, not my will, but thine.
Jadi aku mau berdoa seperti Yesus. Bukan kehendakku tapi kehendakmu, saudara. Amin, saudara. I want to stay like Jesus in God's presence all the time. Seperti Yesus itu suka tinggal bersekutu dengan Bapaknya. Biarlah pagi hari ini, saudara, ayo, apa yang menuju manusia lama kita? Pagi hari ini, tanggalkan, saudara. Pesan pagi hari ini, biarlah manusia lama kita ini ditanggalkan dan diperbaharui. Manusia baru kita diperbaharui. Yang punya rendah hati, kemurahan, belas kasihan, kesabaran, saudara. Haleluya. Saya mengundang kita bangkit berdiri, saudara. Yesus. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia
sederhana yang saya sampaikan. Ya. Biarlah Tuhan, apakah manusia lama kita masih kita pertahankan. Ayo saat ini kita belajar. Saat kita memperingati, mungkin yang sudah kesekian puluh kali kita memperingati Jumat Agung. Tapi ada manusia lama yang kita nggak mau lepas. Mungkin ada kepahitan, kemarahan, dendam. Ayo lepaskan saudara. Karena ini akan membawa kutuk dalam hidupmu. Tapi biarlah manusia baru yang kita gunakan. Seperti Yesus, serupa dengan Kristus. Firman Tuhan dengan jelas katakan, barang siapa hidup di dalam Kristus, ia harus wajib hidup seperti Kristus. Sekalipun ini proses yang diperbaharui dari hari ke hari, yang harus kita tanggalkan. Perzinahan, percabulan, perkataan kotor. Biarlah kita mau tanggalkan. Kita bertobat saudara. Karena kita nggak tahu hari Tuhan datang. Kita nggak tahu ajal kita saudara. Yesus Tuhan. Sebentar kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Mari bereskan hidupmu yang lama. Bereskan terlebih dahulu, ambil beberapa menit mengambil pengakuan di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia. Mengambil pengakuan, dan kita mau berjanji dengan di hadapan Tuhan. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Saya undang petugas perjamuan. Haleluya. Haleluya. Silakan jemaat duduk kembali. Haleluya. Situ. Haleluya. Tuhan Yesus, di hadapan kami ada roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu, Tuhan. Berkati, suci, kuduskan. Ya Tuhan Yesus. Yang sebentar lagi akan kami bagikan kepada seluruh jemaat-Mu yang Tuhan. Dan terlebih dahulu jamaah kami para pelayan perjamuan. Kau suci kuduskan. Layakkan kami Tuhan untuk melayani perjamuan ini. Dan Kau juga jamaah seluruh jemaat yang hadir di gereja-Mu ini. Suci kuduskan, layakkan untuk menerima tubuh dan darah-Mu ya Tuhan Yesus. Sehingga apa yang kami terima menjadi berkat bagi kami, bukan menjadi kutuk bagi kami ya Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa syukur. Amin. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Curahan
kananmu tinggi di atas kepala. Pada malam sebelum keesokan harinya Yesus disalibkan. Yesus sedang makan bersama murid-muridnya dan ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-pecahkannya dan membagikan kepada murid-muridnya serta berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya, dalam nama Yesus kita makan. Mari angkat cawan dengan tangan kananmu tinggi di atas kepala. Sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur dan memberikan kepada murid-muridnya serta berkata, minumlah kamu semua dari belah tangan kita. Kami bersyukur, berterima kasih. 2000 lebih tahun yang lalu, pada hari ini Engkau telah menggantikan kami, menebus dosa kami, memberi kesembuhan bagi kami, memulihkan kehidupan kami, memberi pengharapan baru dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengingat itu dan membawa Engkau di dalam hidup kami.
Mari Roh Kudus, Engkau yang mengubahkan hidup kami, sehingga kami menjadi seperti Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang di rumah maupun di lantai bawah, pulanglah dan bawalah berkat. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang percaya bersama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati.